supaya si Mulyono itu denger. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan dari anak Nurhako. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan dulu siap, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan ancur-ancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita butuh ancur-ancuran. Harusnya kan diurut kalau memang mau bikin. Sekali lagi saya bukan ngajarin ketua KPK, tapi kalau saya jadi punya kesempatan jadi ketua KPK, yang saya pengen paling penting itu uang negara paling besar itu diberikan di mana? IKN kah? Kalau memang ada di IKN, PIK lah kalau ada di PIK. Kalau ya, saya ngomong kalau nih. Atau kasus Harvey Muiz di 300 triliun. Atau mungkin anak-anak beranak itu yang kasus Halmahera, pertambangan. Saya nggak tahu. Kenapa kasus seorang Hasto Kristianto jadi masyarakat umum termasuk saya? Saya kan rakyat biasa. Ini susah untuk memisahkan, itu nggak politis. Susah. Pertanyaannya kan, jadi normal kalau saya berpikir ini mau sampai kapan ya negara begini? Hanya untuk menutupi sebuah kasus mungkin, karena sebelum kejadian ini juga pertama selain kasus dipecat ada kasus yang lebih ramai lagi kan, karya seni yang dianggap tidak boleh dengan secara semena-mena ya, tiba-tiba gedung pameran dikunci. Apapun keputusan kurator, saya nggak mau ikut campur juga, saya bukan ahli seni, tapi menurut saya banyak cara-cara yang kita rakyat tuh udah jadi nggak nyaman gitu. Apalagi saya tinggal di Sankt Petersburg ya, ini kota seni yang apapun gambar apapun selama dia seni itu nggak ada masalah gitu. Nah, susah jadinya Pak Abraham untuk kita nggak berpikir bahwa ini tuh ada sesuatu hal. Pertanyaan saya kan cuma satu aja deh. Kita ini punya presiden baru yang kita tahu betul bagaimana indikatornya waktu itu saat lagi persiapan menjadi presiden. Wah, akan membasmi betul korupsi, akan dikejar ke Antartik dan lain-lain. Itu yang kita harus dukung. Nah, pertanyaan saya sekarang, emang Mas Hasto itu korupsinya apa kalau dia korupsi gitu? Terus siapa yang dirugikan? Nah itu. Jadi jangan sampai habitual dari sebuah, pernah baca bukunya ini nggak, Marehan yang tentang The Falling State. Jadi kalau The Falling State itu dia punya self sabotage. Jadi negara yang mau jatuh, mau berantakan, itu dia punya lingkaran-lingkaran sabotase sendiri gitu. Ya, bagaimana misalnya dia akan menjadi menjadikan tata kelola negara itu lemah, institusi itu lemah, elit politiknya yang korup itu ditutup mata kan, ya kan, dan itu bagaimana kemudian mengikis supremasi hukum. Ada kemudian akan mendorong kolaps ekonomi. Jangan salah nih, dunia sedang nggak baik-baik aja, kita akan tereplikasi ke sana. Kemudian ada misalnya faktor kenaikan PPN yang sedang ramai juga 12%. Ini semuanya akan memicu sebuah keributan besar di negara menurut saya. Kemudian negara gagal dalam mempertahankan keamanannya, internalnya. Gini loh, sebenarnya kadang-kadang orang menganggap gini, oh Indonesia aman aja kok, negara kita tetap berdaulat, semuanya tidak ada yang terjadi apa-apa, Laut Cina Selatan apa-apa, Natuna aman. Sebentar, ya kan, jangan salah, walaupun aman dianggapnya, ketidakstabilan politik itu adalah sebuah jaminan negara harus menjamin masyarakatnya punya kestabilan politik. Jadi ketika sekarang terus kita tuh tergerus hanya untuk mikirin politik gitu kan, apalagi politiknya seperti kriminalisasi begini, ya kan, kalau saya boleh sebut kriminalisasi, ini kapan kita mau bergerak maju gitu loh. Nah, karena kemudian ini akan berdampak pada banyak hal. Ketika negara itu tidak stabil, itulah kenapa negara harus menghadirkan kestabilan politik. Inilah kemudian akan berdampak kepada kemunduran ekonomi, kepada faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan, sektor kesehatan, infrastruktur, and so on and so forth. Gitu loh Pak Abraham. Jadi kalau saya lebih konteksnya nih, saya tuh mempertanyakan loh, sampai kapan sih kita mau begini gitu? Sementara tantangan kita ke 2025 nanti saya akan bahas ya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Ibu Connie. Tentunya hal-hal ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, bagaimana Ibu Connie membongkar dan mengungkap sebuah barang-barang bukti kelicikan seorang Jokowi yang dimana beliau sangat bertentangan dengan PDI Perjuangan saat-saat ini. Nah, tentunya dengan tersangkanya Hasto ya sebagai koruptor, ini bentuk politisasi ataupun membungkam sebuah kasus-kasus besar yang sekarang ini PDIP mengira dan menduga-duga bahwa ini adalah kelakuan seorang Jokowi dalam menumbangkan PDI Perjuangan. Nah, sehingga rahasia Jokowi yang ada di tangan PDI Perjuangan itu disebarkan.
rekaman bukti-bukti video tersebut dan dokumen-dokumennya itu akan disebarluaskan dan menjadi ancaman bagi Jokowi hal ini. Nah, apa yang diperjuangkan oleh Bu Kony ini lagi berjuang, mudah-mudahan semua yang jorok pasti bau maju terus. Bongkar terus Bu Kony, di Indonesia harus ada yang berani menyuarakan kebenaran. Masyarakat sudah benar-benar kapok, masyarakat sudah benar-benar muak dan tidak lagi mau melihat tindakan-tindakan seorang Jokowi itu. Karena tindakan-tindakan yang fatal yang membuat masyarakat Indonesia geram melihat hal-hal seperti itu. Nah, nanti orang gak mau investasi dan turis datang ke Indonesia karena Indonesia tak aman, hanya mementingkan keluarga Mulyono dan golongan saja. Jokowi harus dilibas rakyat Indonesia, karena kalau tidak ada konsekuensi dari tindakan-tindakan Jokowi ini, ya ini akan membuat semena-menanya. Tentunya rahasia-rahasia besar Jokowi yang tidak diketahui oleh masyarakat luas, tetapi PDIP memegang dokumen-dokumen tersebut. Kenapa? Karena artinya 20 tahun lebih bersama PDI Perjuangan, pastinya PDIP tahu dan ngerti bagaimana seorang Jokowi ini sebenarnya dan kelicikannya seperti apa. Nah, ketika sudah tidak lagi bersatu, ketika sudah lagi tidak bersama-sama, nah ini menjadi ancaman keras bagi seorang Jokowi dalam menjalankan kehidupannya sebagai masyarakat biasa saat ini, yang dimana di Hunjong kepemimpinannya ditolak oleh masyarakat Indonesia, dihujat dan dicaci maki. Setelah pensiun pun masih banyak hal yang dialami oleh Jokowi, dan menurut saya ini adalah karma dari tindakan-tindakan Jokowi yang melakukan sebuah kebobrokan di Indonesia ini yang mengacak-acak demokrasi, melanggar konstitusi, melanggar aturan tanpa mendapatkan konsekuensi dari satu apapun. Itulah yang disuarakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kesempatan kali ini masyarakat menyampaikan bahwa selesaikan agar Pak Hasto dan PDIP tidak terus dijadikan tumbal untuk menutupi masalah yang lebih besar. Ternyata ada yang jadi nominasi mantan presiden terkorup sedunia. Ternyata saat ini Jokowi, mantan presiden kita yang mengacak-acak negara ini, dia adalah mantan presiden terkorup tingkat dunia. Ini baru terbongkar semuanya, baru terungkap. Ya. Ini cara kotor Jokowi ataupun Mulyono untuk berkuasa dengan menguasai semua partai. Ketua partai sudah dikuasai, disandra tinggal satu PDIP, ketuanya tak dapat dilakukan lewat sekjennya, disandra dengan tuduhan korupsi. Ya, itu tindakan-tindakan Jokowi yang memang sangat benar-benar licik sebenarnya hal-hal seperti ini. Ya, bukan semua, biar rakyat Indonesia NKRI tahu semua bahwa Mulyono manusia paling rakus di dunia. Bukti jadi tokoh nomor 3 sebagai terkorup di Indonesia ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita geram. Hal-hal seperti inilah yang membuat kita tidak suka lagi terhadap Jokowi. Bagus Bu Kony, buka saja dokumen itu biar Iriana si Ves Babu merasakan hotel Prodeo bersama suami tercinta Jokowi dan ketiga anaknya juga menantunya Bobby. Seru ini, I like ya. Mereka masyarakat suka ketika membahas keluarga Jokowi yang memang masih belum dihadiri saat ini, dan pelan-pelan PDI Perjuangan menunjukkan sebuah keadilan bagaimana keluarga Jokowi terlibat dalam hal-hal seperti itu, terlibat korupsi yang besar, dan memang di masa mereka tidak dapat diusut dan diungkap hal ini. Ya, tidak dapat diungkapkan hal ini. Kenapa? Karena semua para pejabat-pejabat yang terkait dalam mengatasi hal tersebut itu adalah orang-orang Jokowi. Nah, Prabowo harus melengsarkan dulu orang-orang itu, baru Jokowi dapat diadili dengan baik. Nah, Harun Masiku bukan buronan KPK, tapi dibiarkan oleh KPK. Kalau buronan itu KPK mengejar dan mencari, buktinya KPK membiarkan Harun Masiku. Ya, setuju sepemikiran Mbak Kony yang disampaikan beliau, seorang cerdas harus buka borok Jokowi sekeluarganya biar tahu rasa diberi amanah rakyat semuanya sendiri. Negara memiliki dia korupsi merajalela hanya untuk senjata lawan politiknya. Politik busuk itu masa korupsi. Kok dibiarkan aneh, baru rezim Konoha saja yang aneh, tapi nyata inilah yang terjadi.
Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari lensa netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.